Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Eka Bima. Saya akan mempresentasikan hasil dari materi kami yang berjudul Landasan Historis Kurikulum. Landasan historis kurikulum yaitu membicarakan bagaimana program pendidikan masa lalu tumbuh sampai saat ini dan masih berpengaruh pada kurikulum sekarang dan masa depan. Peralihan pengembangan kurikulum diantaranya, yang pertama, periode kolonial, kedua, periode nasional, ketiga, periode pendidikan Eropa, keempat, munculnya pendidikan universal, yang kelima, periode transisi, keenam, lahirnya kurikulum sebagai bidang kajian. Yang pertama, periode kolonial. Periode ini dikenal adanya pembagian 3 wilayah koloni dan sekolah kolonial. Sekolah kolonial yang didirikan di Massachusetts berasal dari 2 sumber, yaitu Legistal dan Akta, yang menghendaki setiap kota yang memiliki 50 keluarga atau lebih untuk menunjuk guru membaca atau menulis, dan kota yang memiliki 100 keluarga atau lebih untuk mempekerjakan guru bahasa Latin. Aturan ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi Puritan. Sebagian sejarawan menganggap ini sebagai cikal bakal sekolah hukum Amerika dan gerakan sekolah negeri. Di koloni menengah tidak ada bahasa atau agama yang sama. Sekolah kolonial terdiri atas town school atau sekolah kota kecil yang merupakan sekolah agama, dan swasta, sekolah rakyat yang belajar bahasa Latin, akademi, dan college. Yang kedua, periode nasional. Misi pendidikan baru yang muncul pada periode revolusi berlanjut sampai awal periode nasional. Banyak pemimpin mulai menghubungkan sekolah negeri dengan ide pemerintah yang populer dan kebebasan politik, menekankan pada kehidupan, kebebasan, dan kesamaan ditonjolkan dalam banyak dokumen. Dengan datangnya abad ke-19, kekuatan sekunder menyebabkan menurunnya pengaruh agama di sekolah dasar dan menengah. Di antara kekuatan sekunder ini adalah perkembangan demokrasi, pemerintah federal, ide kebebasan beragama, dan penemuan baru dalam ilmu-ilmu alam. Yang ketiga, para pendidik Eropa. Walaupun banyak kritikan ditunjukkan pada pemikiran Eropa, pendidikan Amerika justru dipengaruhinya pada level perguruan tinggi. Para pendidik Jerman mempengaruhi bidang ilmu alam, psikologi, dan sosiologi. Hanya universitas yang berorientasi penelitian di Amerika didasarkan pada model Jerman. Yang keempat, munculnya pendidikan universal. Selama abad ke-19, Amerika berkembang ke barat. Kehidupan di perbatasan baru ini memperdalam keyakinan bangsa Amerika tentang orang-orang awam yang membangun bangsa mereka. Mereka percaya bahwa semua orang memiliki peran penting dan untuk bertahan hidup, setiap orang harus memiliki pekerjaan. Keyakinan ini mendorong mereka untuk mendirikan sekolah. Jenis sekolah yang berkembang pada saat itu adalah sekolah monitor, sekolah agama, sekolah lanjutan, akademi, dan sekolah menengah. 5. Periode transisi. Dari periode kolonial sampai kedatangan abad kedua, kurikulum tradisional yang menekankan kajian klasik untuk persiapan ke perguruan tinggi mendominasi sekolah dasar dan menengah. Sejalan dengan kajian klasik ini, semakin banyak mata pelajaran yang ditambahkan dalam kurikulum. Pada tahun 1893 sampai dengan 1895,
Asosiasi Pendidikan Nasional membentuk 3 komite, antaranya Komite 15 Pendidikan Dasar, Komite 10 Kajian Sekolah Menengah, dan Komite untuk Persiapan Masuk Perguruan Tinggi. Ketiganya hanya bertugas menentukan kurikulum sekolah. Yang keenam, lahirnya kurikulum sebagai bidang kajian. Awal abad ke-20 adalah periode bergejolak pendidikan. Kurikulum sudah dipandang sebagai ilmu dengan prinsip dan metodologi, tidak hanya sebagai muatan atau mata pelajaran. Para ahli yang dikenal pada masa ini adalah Franklin Bobbitt dan Warren Charters yang dipengaruhi oleh ide efisiensi. Ide efisiensi mendorong pembuatan kurikulum yang lebih ilmiah, yang mengarahkan proses belajar mengajar yang lebih mendukung perilaku nyata melalui aktivitas merespon dan pengalaman belajar. Sekian